rumah. Jadi memang produk home care yang tersedia di sini dipastikan aman dan terjangkau. Aman artinya memang sudah terlabel dan menyadari bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai tipe kulitnya masing-masing. Assalamualaikum, selamat pagi semua, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Fatmala. Izinkan saya pada kesempatan ini akan berbincang-bincang sedikit tentang salah satu layanan baru yang ada di RSUD Sumberjo, yaitu layanan polikosmetik medik. Nah, untuk itu mari kita undang Dr. Yustian, spesialis dermatologi venereologi, untuk menemani bincang-bincang kita kali ini. Selamat pagi Dr. Yustian. Selamat pagi Mbak Fatma. Dr. Yustian ini adalah dokter spesialis dermatologi venereologi yang ada di RSUD Sumberjo. Beliau ini mulai bertugas mulai bulan Mei tahun 2020 ya dok ya? Betul, benar. Nah dok, sebenarnya itu saya mau tanya, spesialis DV sama spesialis kulit kelamin itu bedanya apa ya dok? Mungkin di luar sana itu banyak masyarakat yang belum tahu tentang perbedaannya itu. Oke, baik Mbak Fatma. Pagi semuanya, semoga tetap sehat selalu ya. Jadi memang untuk SPDV dan SPKK ini sebenarnya sama, hanya mungkin beda gelar dari istilah saja. Jadi kalau untuk yang lulusan baru memang gelarnya SPDV, tapi untuk bidang kompetensinya sama, itu di bidang kulit dan kelamin, seperti itu Mbak Fatma. Oke dokter, jadi begitu ya, agar masyarakat di luar sana itu ndak bingung tentang apa sih bedanya spesialis DV sama spesialis KK. Nah, sekarang kita lanjut ke tema layanan baru yang terdapat di RSUD Sumberjo ya dok ya, yaitu polikosmetik medik. Apa sih dok bedanya polikosmetik medik sama polikulit kelamin? Oke, jadi ini untuk informasi untuk masyarakat yang di luar. Jadi sebenarnya pada bidang ilmu kulit dan kelamin itu ada berbagai macam divisi atau bagian. Jadi ada divisi dermatologi umum, divisi infeksi, kemudian ada divisi tumor dan bedah kulit, ada divisi pediatrik atau divisi anak, kemudian ada divisi dermatologi infeksi menular seksual, dan juga ada divisi dermatologi kosmetik. Jadi sebenarnya polikosmetik medik ini merupakan salah satu divisi atau bagian dari polikulit dan kelamin. Jadi kalau misalnya untuk secara istilah ya, kosmetik medik itu secara pengertian merupakan suatu bahan kosmetik, tapi dia mempunyai fungsi juga sebagai obat. Jadi memang untuk bahan-bahan ini tidak boleh diperjualbelikan secara bebas Mbak Fatma, dan memang untuk mendapatkannya harus dengan peresepan dokter yang berkompeten. Oh gitu. Iya, berarti polikosmetik medik itu merupakan yang bagian dari polikulit juga yang ada di dalamnya gitu ya dok ya? Nah, untuk itu menu layanan apa aja ya dok yang ada di polikosmetik medik? Mungkin masyarakat bisa lebih tahu tentang gimana masalah yang terjadi pada kulitnya gitu, mungkin bisa ke dokter menu layanan apa aja yang di polikosmetik medik. Untuk info dari segi tempat nih Mbak Fatma ya, jadi kalau untuk dari segi tempat memang untuk polikosmetik medik ini terpisah dari polikulit. Jadi memang ada dua poli yang berdiri sendiri-sendiri, jadi ada polikulit sendiri dan ada polikosmetik sendiri. Jadi memang tujuannya ini agar nanti pengguna layanan atau pengunjung itu bisa lebih merasakan rasa nyaman ya, lebih nyaman, lebih private dalam melakukan konsultasi, dalam nanti melakukan perawatan atau treatment di polikosmetik medik ini. Kemudian untuk salah satu layanan unggulan di RSUD Sumberjo ini yang sudah tersedia seperti ini Mbak Fatma, di sisi sebelah kiri saya ini namanya Targeted Phototherapy Excimer Light 308 nanometer. Jadi ini merupakan
fototerapi dengan panjang gelombang tertentu, di mana bisa untuk membantu menangani permasalahan kulit, misalnya dengan keluhan bercak putih atau vitiligo, kemudian psoriasis vulgaris, jadi keluhan pada bercak merah di kulit dengan sisik yang tebal, kemudian masalah-masalah eksim kronis ya, biasanya pada tangan, pada kaki, itu bisa dibantu dengan fototerapi ini. Kemudian juga permasalahan kebotakan rambut ya, baik pada anak-anak maupun pada dewasa, seperti itu. Oh begitu. Nah, untuk alat fototerapi excimer light UV 308 nanometer ini tuh apakah sama dengan jenis laser ya dok? Maksudnya dia itu bisa digunakan untuk semua golongan atau hanya tertentu saja? Oke, jadi memang sebenarnya ini termasuk salah satu jenis laser. Jadi memang untuk informasi ya, jadi laser itu memang ada banyak jenisnya, tergantung dari panjang gelombang, spektrum panjang gelombangnya, kemudian tergantung dari mediumnya juga. Jadi ada excimer light seperti ini, ada laser NDX, ada laser ruby, laser Alexandrite, dan juga lain-lain. Jadi memang ini memang salah satu laser di mana mediumnya berupa gas ya, yaitu excimer dimmer, kemudian dengan panjang gelombang tertentu 308 nanometer, di mana panjang gelombang 308 ini memang dia pada spektrum ultraviolet. Jadi ultraviolet dan memang hanya terfokus. Jadi memang keunggulan alat ini karena memang tadi kan namanya targeted ya. Jadi sinarnya itu akan langsung terfokus. Jadi terfokus hanya mengenai bercak atau lesi yang mengalami kelainan. Jadi untuk meminimalkan efek samping yang nanti terjadi pada kulit normal yang di sekitarnya. Kemudian juga dia juga bisa dikombinasi dengan terapi topikal atau terapi oles atau salep yang lainnya. Kemudian juga nanti setiap pasien atau pengguna layanan yang membutuhkan fototerapi ini akan kita gunakan kacamata khusus, jadi untuk melindungi mata dari pengguna layanan tersebut. Oh iya, baik dok. Berarti untuk fototerapi excimer light itu khusus untuk pasien kayak vitiligo, psoriasis kayak gitu tadi ya dok ya? Ya. Nah, selain fototerapi excimer light ini dok, di Poli Kosmetik Medik itu ada layanan unggulan apa lagi yang ada di sini? Ya, jadi memang ada satu layanan kami yaitu yang namanya PRP atau platelet rich plasma. Jadi dia nanti menggunakan pengambilan darah ya, yang diambil darah dari pasien itu sendiri. Nanti akan diproses, disentrifuge, nanti akan diambil cairan yang kaya akan plasmanya itu, nanti akan menggunakan alat bantu. Jadi dia bisa untuk kasus-kasus seperti bekas jerawat ya mbak ya, atau skar akne, kemudian untuk reju, kemudian untuk mungkin pada wanita yang nggak banyak ini seperti stretch marks atau stridisdensa, seperti itu juga bisa. Boleh bisa ditunjukkan dok gimana sih alatnya untuk PRP itu sendiri dan kegunaannya itu, selain rejuve dan lain-lain itu mungkin ada lainnya yang mungkin buat, sekarang kan kebanyakan remaja itu lebih cenderung ke wajah ya, perawatan wajah begitu. Jadi memang yang di sisi sebelah sana itu sudah kami siapkan, jadi untuk kit ya, kit alat untuk pengambilan darah. Nanti darahnya akan kita kirim ke laborat untuk diproses, disentrifuge, nanti kita ambil plasmanya. Kemudian juga ada alat untuk mengaplikasikan. Jadi untuk mengaplikasikan ini ada berbagai macam metode. Bisa dengan microneedling ya, kita sudah ada alatnya, bisa dengan teknik injeksi ataupun dengan mesoterapi yang non needle. Jadi memang kebanyakan fungsinya untuk skar akne itu tadi, kemudian untuk rejuve dan untuk stretch marks, seperti itu. Berarti lebih ke treatment ya dok ya? Ya, kalau betul. menggunakan alat. Lalu ada nggak dok misalkan untuk krim-krim skincare tertentu gitu, apakah juga tersedia di Poli Kosmetik Medik sini? Ya betul. Jadi memang di sini kami di Poli Kosmetik Medik kami juga menyediakan seperti produk home care ya. Jadi produk home care untuk treatment keseharian di rumah. Jadi memang produk home care yang tersedia di sini dipastikan aman dan terjangkau. Aman artinya memang sudah terlabel dengan BPOM dan kemudian dengan harga yang
terjangkau. Tapi memang untuk produk-produk home care atau skincare ini yang Mbak Fatma, jadi memang untuk setiap pasien atau setiap pengguna layanan itu berbeda. Jadi memang dikondisikan dengan kondisi kulit atau permasalahan kulit masing-masing dari pasien, seperti itu. Ya, mungkin selama ini itu udah banyak pasien itu kebanyakan itu permasalahannya di apa ya dok? Untuk di polikosmetnya itu sendiri. Oke, jadi memang kebanyakan untuk sampai saat ini memang untuk permasalahan di kulit ya, seperti jerawat, baik jerawat yang masih meradang, yang masih benjol-benjol merah, ataupun yang jerawat yang sudah mereda tapi menimbulkan bekas bopeng atau namanya scar acne. Kemudian ada juga permasalahan dari bercak hitam atau bercak kecoklatan di wajah atau yang kita sebut sebagai melasma. Kemudian ada juga untuk permasalahan rambut, ini biasanya kerontokan rambut atau kebotakan rambut baik pada anak-anak maupun pada dewasa. Nah, berarti kalau yang selama ini udah jerawat, acne scar itu di polikosmetik Medik udah disediakan skincare-nya sendiri untuk home care-nya. Untuk kebotakan juga ada alat unggulannya yaitu fototerapi tadi ya dok. Nah, mungkin dok ada sedikit tips untuk masyarakat yang sedang menonton tayangan ini, tips singkat untuk merawat kulit wajah yang baik, benar, dan sekarang kan banyak istilahnya krem-krem yang instan nanti bisa menimbulkan jerawat dan lain-lain. Nah, itu mungkin ada sedikit tips dari dokter. Iya, jadi ini saya mau berbagi sedikit tips ya untuk teman-teman di luar sana. Jadi untuk menciptakan kulit yang sehat dan awet muda agar tidak gampang muncul istilahnya aging atau penuaan secara dini. Jadi memang kita harus memposisikan pola hidup sehat pada diri kita dengan makan makanan yang bergizi seimbang ya, makan bergizi seimbang, gizi yang tercukupi. Kemudian kita harus kalau bisa ya nih Mbak ya, rajin melakukan eksersis atau olahraga. Jadi kalau dengan kita rajin olahraga itu juga kan mempengaruhi dari sirkulasi darah, itu juga akan bisa membantu kesehatan di kulit. Kemudian selain itu hindari rokok dan hindari alkohol, karena dua ini juga bisa menciptakan penuaan itu lebih cepat muncul, gampang muncul kerutan, gampang muncul lain-lain wajah kusam seperti itu. Kemudian kita juga harus rajin memakai tabir surya ya. Jadi tabir surya atau sunscreen itu disesuaikan dengan keseharian kita masing-masing. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa cantik itu tidak harus putih, dan cantik itu tidak bisa secara instan. Jadi memang kita harus menyadari bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai tipe kulitnya masing-masing. Jadi sebenarnya secara tipe kulit Fitzpatrick ya Mbak, itu secara istilahnya ada 6 macam tipe kulit secara Fitzpatrick pada manusia di dunia. Nah, tipe kulit yang satu itu biasanya yang pada orang-orang bule itu Mbak ya. Orang-orang Eropa itu tipe kulit yang satu. Kemudian tipe kulit yang kedua itu biasanya pada yang di daerah Asia Timur, itu hitam ya dok, yang lebih putih. Jadi tipe kulit 1, 2 itu yang lebih putih. Nah, kalau yang tipe kulit ketiga itu kebanyakan pada orang-orang Asia seperti kita di Indonesia. Itu tipe kulit Asia itu pada range tipe kulit 3 dan 4 yang istilahnya kuning langsat ya, itu seperti itu. Kemudian ada tipe kulit 5 itu yang lebih coklat lagi, tipe kulit 6 itu lebih kecoklatan lagi. Jadi memang kalau memang kita ini sebagai orang Asia ya, orang Indonesia memang kebanyakan pada range tipe kulit 3, 4 dan sedikit ke 5. Jadi jangan, kalau emang kita sudah dianugerahkan sejak lahir memang tipe kulit kita tipe kulit 4 ya, tidak perlu susah-susah aku pengen jadi tipe kulit 1 yang putih banget seperti itu, enggak. Jadi memang kita harus memahami dulu tipe kulit kita itu termasuk yang tipe apa. Kemudian menggunakan facial wash ya, sabun cuci wajah memang khusus untuk wajah kita. Yang memang kita harus tahu wajah kita itu cenderung kering, cenderung berminyak, atau kombinasi antara kering dan berminyak. Kemudian tadi setelah cuci wajah usahakan rajin menggunakan
pelembab atau moisturizer. Setelah itu rajin menggunakan mengaplikasikan tabir surya atau sunscreen. Walaupun kita hanya di rumah aja, tetap harus pakai tabir surya atau sunscreen. Sunscreen yang paling utama ya dok, berarti ya, Iya, untuk menjaga kulit kita itu Betul. agar tetap ini. Wah, menarik sekali ya berbincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. penjelasannya. Sukses dan sehat selalu. Untuk teman-teman semua yang hendak berkonsultasi tentang permasalahan kulit atau rambut atau kuku mungkin untuk mendapatkan treatment atau perawatan yang khusus bisa mengunjungi di Poli Kosmetik Medik RSUD Sumberjo. Karena masih dalam masa pandemi, kami tidak bosan untuk selalu mengingatkan Anda semua untuk terus patuh dengan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih dan salam sehat. Layanan ini dibuka setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu mulai jam 8 pagi sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.